وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى أهل بيته خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي البستاني ولمؤلف متنها الشيخ سالم بن سمير الحضرمي ونخص خاصة بمربي روحنا المرحوم المغفور له الوالد كي الحاج أحمد بن كي هادي محمد صديق والمرحوم المغفور له العام كي الحاج عبد الله بن كي هادي محمد صديق ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا أن الله يتغشنا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن ينفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم في الدارين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال تبصرة أي هذه تبصرة ini satu renungan. Qala Ahmad Al-Fashni, berkata Syekh Ahmad Al-Fashni, wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, as-saumu umumun, pertama puasa umum, wa khususun, kedua puasa khusus, wa khususul khususi, dan yang ketiga puasa khususul khusus, yang lebih khusus daripada yang khusus. Para jamaah sekalian, masih membahas tentang rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan, di mana pada pertemuan terakhir telah kita bahas sedikit tentang sejarah awal disyariatkannya puasa, apa itu pengertian puasa menurut bahasa dan istilah, sampai penjelasan yang panjang dari Syekh Nawawi Al-Bastani tentang kaidah nahwiyah dalam membaca niat puasa. Dan pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas 3 hal tentang tingkatan-tingkatan berpuasa. Maka Syekh Nawawi Al-Bastani mengawali bahasan ini dengan bahasa tafsiratun, renungan. Artinya kita masing-masing disuruh merenung, disuruh pikirin. Ini sepanjang-panjang hidup kita, ketika kita menjalankan ibadah puasa, di tingkatan mana
kita sudah mencapai daripada pelaksanaan ibadah tersebut. Biar gampang dipahami, saya mulai dari satu ayat tentang kewajiban berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah hitobkan di sini ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita tahu bahwasanya iman itu ada klasifikasinya. Enggak semua orang yang beriman keimanannya itu dipukul rata. Tapi yang namanya iman itu ada klasifikasinya. Masalah keyakinan, iman itu kan artinya yakin. Maka seseorang ada yang tahap keyakinannya baru mencapai pada kelas ilmu yakin. Ada juga orang yang sudah mencapai kelasannya, masalah keimanannya udah sampai tingkatan ainul yakin. Dan ada juga orang yang klasifikasi keimanannya sudah sampai derajat hakul yakin. Saya analogikan, kalau orang yang keimanannya baru mencapai ilmu yakin, nah ini klasifikasi paling dasar, paling umum. Ilmu yakin itu kalau bahasa sekolahan, ilmu yakin ini kelasannya masih dasar, ibtidaiyah, masih SD kelasannya. Kalau iman yang dalam posisi ilmu yakin, kemudian naik satu tingkatan, ada yang namanya ainul yakin. Anggaplah kalau ainul yakin ini memang lebih tinggi daripada ilmu yakin, maka naik dari SD ke SMP atau sanawiyah. Nah, ada tingkatan klasifikasi keimanan yang lebih tinggi, namanya hakul yakin. Kalau orang udah sampai derajat keimanan hakul yakin, nah ini ibarat sekolah, dia udah naik sekolah tingkat tinggi, SMA, aliyah. Maksudnya saya abang ngomong begini, nah di sini dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip dari kaulnya Syekh Ahmad Al-Hijazi Al-Fashni di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, kitab beliau itu membahas tentang fadilah-fadilah bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nah, Syekh Nawawi mengutip dari Syekh Ahmad Al-Hijazi Al-Fashni. Kata Syekh Ahmad Al-Fashni, wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan. Nah, beliau juga mengutip dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya Imam Al-Ghazali berkata tentang klasifikasi model-model tingkatan orang berpuasa. Kata Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Syekh Ahmad Al-Fashni, yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, model puasa yang pertama itu adalah as-saumu umumun, puasa orang awam. Ini puasanya anak SD. Kita masih di derajat yang sini, apa udah naik 1 atau 2 derajat? Nanti kita bahas apa itu puasa awam. Kemudian di derajat yang kedua, kata Syekh Nawawi, derajat yang kedua ada yang namanya puasa khususul khususi. Mohon maaf, wa khususun, as-saumu khususun, puasa khusus, itu derajat yang kedua. Ibarat anak sekolah
udah sampai tingkatan sanawiyah atau SMP. Kemudian kata Syekh Nawawi, model puasa orang yang ketiga ini model yang paling tinggi, khususul khususi, puasa yang khusus daripada puasa-puasa yang khusus. Nah, kita disuruh renungin, udah sampai di tingkatan mana puasa yang kita laksanakan seumur hidup kita ini. Fal umumu, adapun puasa yang umum, puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasanya? Kaful batni wal farji an qasdi syahwati. Puasanya orang yang awam itu kaful batni, menjaga perut, wal farji dan kemaluan, an qasdi syahwati, daripada tujuan syahwat. Ini kriteria yang pertama, kata Syekh Nawawi yang dikutip dari Syekh Ahmad Al-Fasni dan Imam Al-Ghazali, bahwa puasa di tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan keimanan seseorang yang baru mencapai ilmu yakin, adalah puasa yang awam, puasanya umum, seperti puasa kebanyakan orang. Bagaimana puasa yang umum itu? Puasa yang umum itu seseorang berpuasa cuman menjaga perutnya daripada kemasukan makanan dan menjaga kemaluannya daripada berhubungan suami istri. Itu doang dua yang dia jaga, udah nggak ada yang lain. Ini namanya puasa orang yang awam, puasa orang yang kebanyakan, puasa yang umum. Maka nggak heran orang yang tipe ini masih pagi jam 8 udah ngomongin ntar buka pakai kelapa muda, ntar saya mau buka pakai kue putu mayak, ntar saya buka mau pakai gorengan. Tuh padahal baru jam 8 pagi, udah waktu buka belum? Belum, tapi jam segitu dia udah omongin tuh. Ya, dia nggak pikirin apakah puasa saya bakal diterima atau kagak. Lempengan situ dia kagak pikirin. Sehingga orang yang model ini, puasa yang dia lakukan semata-mata hanya menahan rasa lapar dan haus serta hasrat untuk berhubungan suami istri. Maka tingkatan yang awal ini dibahasakan adalah tingkatan yang umum. Sampai ntar buka puasanya, ya karena puasa model ini roman-romannya, ntar dia buka balas dendam. Apa aja yang ada di depan biji matanya dia makan. Teh lain, air putih lain, energen lain, gorengan lain, kue putu lain, nasi lain. Cirinya gampang. Kalau orang yang puasa model begini, lihat pas buka. Begitu dia lagi buka puasa, azan isya, itu dia bukan alhamdulillah. Apa aja kata astagfirullahaladzim, udah isya aja. Sebab yang dia tahan cuma rasa lapar dan haus serta hasrat untuk berhubungan seksual. Nah, orang yang model begini, bohongnya tetap jalan, gibahnya tetap jalan. Ini namanya puasa orang yang umum. Ya. Nah, kita sejauh-jauh kita hidup, puasa kita masih model begini apa kagak? Nah, maka Syekh Nawawi Al-Bantani suruh kita merenung, mana nih di antara tiga ini tingkatan kita berpuasa. Maka nih orang-orang yang awam atau disebut sebagai as-shaumul umumu, puasa yang umum, karena model puasa yang begini dilakukan oleh kebanyakan orang.
Jangan mikirin, yang penting gua puasa, nahan lapar, nahan haus, nahan hasrat untuk berhubungan seksual. Tiba waktu sholat gua sholat. Ya ntar mah urusan gibah, ya urusan berbohong, itu mah nomor sekian. Yang penting perut saya kagak kemasukan air, ya, kemaluan saya kagak melakukan jima sama istri saya. Ini puasa yang begini sah puasanya, ya sah aja. Cuman kan nanti masing-masing puasa kita kan langsung Allah yang ganjar. Kata Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajziyun bih. Puasa itu buat saya, kata Allah, dan saya yang bakalan langsung bales pahala daripada tiap-tiap orang yang berpuasa. Sebab enggak semua orang puasanya sama. Yang tahu kan kalau masalah puasa ini kan cuma orang yang puasa sama Allah doang. Ya sebab ibadah yang paling gampang berbohongnya itu cuma puasa doang. Ya yang bisa dipora-porain ibadah kan puasa doang. Sholat mau pora-pora, mau ngadep mana? Ya sholat kan kita menghadap ke barat, Ka'bah, sono ngadep kiblat. Nah kita mau pora-pora ngadep taman mini kan kagak. Puasa mah kalau yang namanya sholat mah gampang dipora-porain begitu. Kalau yang namanya sholat tuh susah dipora-porain begitu. Kalau yang namanya puasa kan beda. Ya orang puasa, orang kagak puasa kita kagak kenalin. Ya yang mana dia puasanya khusyuk, apa yang kagak kan kita kagak tahu. Kalau orang yang sholat biar dibilang khusyuk, sholatnya dilama-lamain, bacaannya dipase-pasehin, bisa dia pora-pora begitu. Cuman yang namanya puasa kan kagak bisa dipora-porain. Ya orang puasa mau dipora-porain, bagaimana pora-poranya? Jakarta Baba itu sholatnya khusyuk banget. Dari mana kok ente tahu itu sujudnya lama banget? Nah, kan bisa tuh. Cuman ketika orang berpuasa, apa yang mau dikata? Bang Heri puasanya khusyuk banget ya. Lah ente tahu dari mana? Lah itu dia beludak mulu. Nah, kan cuman puasa doang nih yang bisa diginiin. Maka kita nggak tahu kualitas puasa seseorang, ya sehingga Allah langsung yang balas. Si A puasanya puasa umum, maka balasannya sekian. Si B puasanya puasa khusus, maka balasannya sekian. Si C khusus puasanya, balasannya sekian. Nah maka Allah yang langsung balas terhadap ibadah-ibadah puasanya. Tetap yang model pertama ini bohong mah jalan aja terus, yang ngibul mah ngibul aja, yang gibah aja. Ya ini puasa yang model pertama. Ya Quran juga paling awal-awal Ramadan doang jesenggol. Begitu terkelebihannya ke sono mah ya udah sama aja, TV aja lagi yang ditonton. Nah ini model-model yang pertama. Lah kan zaman kita bocah kadang begitu kita puasa, maka dikatakan ini puasa umum. Umum itu tingkatan keimanannya masih ilmu yakin, belum sampai ainul yakin, apalagi hakul yakin. Maka dikatakan keimanan pada tingkat ini adalah keimanannya anak SD yang puasanya cuma nahan lapar, nahan haus, dan nahan hasrat untuk berhubungan seksual. Selebihnya ya sama aja kayak hari-hari biasa. Itu perilaku orang yang berpuasa pada tingkatan ini. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, kata Syekh Nawawi, wal khususu, yang kedua adalah tingkatan orang berpuasa yang khusus. Modelnya bagaimana? Huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi warijli wasairil jawarihi anil asimi. Puasa yang model khusus ini kafus sam'i, seseorang berpuasa menjaga pendengarannya, wal basari, dan jaga penglihatannya,
wal lisani dan menjaga lisannya, wal yadi menjaga tangannya, war rijli juga menjaga kakinya, wasairil jawarihi dan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari apa? Anil asami, dari perbuatan-perbuatan dosa. Naik ke tingkatan selanjutnya ada yang namanya puasa khusus, kata Syekh Nawawi. Puasanya mah sama Ramadan, tapi yang melaksanakan model begini ya orang-orang yang khusus. Maksudnya yang khusus bagaimana? Yang dia jaga saat dia berpuasa bukan cuman perut dan kemaluan. Kalau tadi yang awam, yang dijaga saat dia berpuasa cuman perut sama kemaluan. Tapi di model tingkatan yang kedua ini, seseorang yang puasanya derajatnya khusus, yang dijaga itu 7 anggota tubuhnya daripada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Sehingga pada tingkatan ini orang berpuasa, dia juga selain menjaga perut dan kemaluan, pendengarannya dia jaga. Dia kagak mau dengerin yang bukan-bukan. Dia kagak mau tuh dengerin yang namanya musik. Dia kagak mau dengerin yang namanya TV. Yang model begini, pendengarannya dijaga. Ngeri-ngeri ada sesuatu yang haram yang dia dengar, sehingga mereka menganggap puasanya nanti kagak sempurna kalau saya dengar sesuatu yang kagak bagus, yang emang menurut syariat kagak boleh didengar. Bininya ngomongin orang lagi puasa, dia keluar dari rumah, dia kagak mau tuh denger yang model begitu. Sebab yang namanya gibah itu bukan cuman satu orang yang ngejalaninnya. Minimal kan namanya gibah kan 2 orang. Ada yang ngomongin, ada yang dengerin. Ya maka dosa yang ngomongin dan dosa yang dengerin sama. Lah kan saya timbang dengerin doang. Ya karena lu dengerin, makanya dia jadi gibah. Coba kalau lu kagak dengerin, kan kagak bakal dia gibah. Maka dosanya itu parok 2. Sama aja, yang ngomongin dapat dosanya gede, yang dengerin ya dosanya gede juga. Nah kan dikatakan tuh dalam Marokil Fudiah, yang namanya dosa gibah itu lebih bahaya daripada dosa zina. Benar-benar nih, dosa gibah ngomongin orang itu dosanya lebih gede ketimbang dosanya zina. Kalau orang berzina kemudian dosanya bakal diampuni manakala dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia berazam dirinya kagak bakal mau ngelakuin hal yang model begitu lagi. Dia udah janji dengan dirinya, janji kepada Allah, menyesali perbuatan tersebut. Pokoknya manakala syarat-syarat taubatnya terpenuhi, diampuni dosa orang tersebut. Itu dia kagak pakai minta maaf sama pelakunya, kagak. Kalau kita dosanya kenapa lebih gede? Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dia juga punya dosa terhadap anak Adam, orang yang diomongin. Sehingga manakala seseorang mau bertaubat daripada perbuatan gibah, ya maka satu, kudu dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, dia kudu minta maaf sama orang yang dia omongin. Lah kalau itu orang yang diomongin masih hidup, kalau udah kagak, bagaimana cara minta maafnya? Tuh dosanya orang yang gibah. Ini tingkatan yang kedua ini. Orang yang berpuasa model gini, dia jaga banget telinganya daripada mendengar sesuatu yang kagak baik. Selain telinga, dia juga jaga tuh pandangannya. Maka bagi orang yang puasa tingkatannya khusus, kagak ada bagi dirinya itu ngabuburit. Nelingah sambil ngempu bocah, nunggu beduk maghrib, bocah dijadiin alasan.
Yang model begini nggak ada yang namanya ngabuburit. Sehingga tuh para salafus soleh sebelum Ramadan masuk, mulai dari Sya'ban, itu yang namanya keperluan buat lebaran, ya baju anak, sendal anak, baju bini, sendal bini, itu mah mereka mencarinya, mereka belanjanya mulai dari Sya'ban. Biar ngapa? Ntar ketika Ramadan dia udah konsen tuh sama ibadah doang, kagak ada lagi pikiran-pikiran bakal beli baju, kagak ada lagi pikiran-pikiran buat beli hal-hal yang diperlukan buat lebaran, udah konsen. Jadi ketika Ramadan tuh salafus soleh tuh begitu amalnya. Nah termasuk Walid dari zaman saya kecil tuh, ya kalau udah masuk Sya'ban tuh udah mua tuh orang rumah diajak mua pasar baru, apa yang lu mau cari sekarang. Ramadan udah gak ada cerita kekurangan, Ramadan udah waktunya puasa, udah gak ada pikir-pikiran buat belanja. Ini puasa bagi orang yang tingkatannya khusus, di tingkatan ainul yakin. Juga dia menjaga lisan, ya lisannya dijaga, sehingga orang yang model begini puasa di tingkatan khusus, ya sebulan selama Ramadan, ya hatamnya mah lebih dari 3 kali. Ya orang lisannya dipakai benar-benar, ya buat baca Al-Quran, buat berzikir, maka susah. Ya, tapi kagak nanti gak terlalu susah kayak tingkatan yang ketiga. Nah apa iya lah kita hidup udah lama-lama masih mau dikata bocah SD aja? Pasti kan kita mau naik kelas. Kalau mau naik kelas, ya itu puasa kita nih besok Ramadan, ya kita rubah tingkatannya. Kalau yang tadinya sore masih sering ngabuburit, ya cukupin, udah kagak usah ngabuburit lagi, di rumah aja. Ya kita jaga telinga kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita jaga daripada perbuatan-perbuatan yang kagak diperbolehkan oleh syariat. Maka ada tuh hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Imam Abu Hurairah. Kata Imam Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yada qaulaz zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul, siapa orang yang lagi puasa dia kagak ninggalin perkataan-perkataan yang kotor, dia kagak ninggalin perkataan bohongnya, dia kagak ninggalin perbuatan gibahnya, falaisa lillahi hajatan, maka nggak ada kebutuhannya bagi Allah buat itu orang menahan lapar dan menahan haus. Jadi kalau model yang kedua ini bagi dia tuh bohong aja sedikit, maka puasanya udah sia-sia. Sebab apa ya, kata Rasul begitu. Kalau lagi puasa kita bohong, kalau lagi puasa kita gibah, itu pahalanya kagak ada sama sekali. Sehingga apa yang didapat cuman lapar dan haus doang. Nah ini tingkatan puasa yang model kedua. Di model ini kagak dia pikirin tuh yang namanya ntar sore buka pakai apa ya. Ini udah kagak mikir lagi. Ya, kata dia lah saya puasa. Paling kagak yang namanya orang masih hidup, rezeki kan udah dijamin sama Allah. Maka ngapain saya pikirin ntar buka pakai apa? Pasti ntar ada bukaannya. Ya, walaupun cuman sekedar korma doang. Ya kan kalau mau ngikutin Nabi kan begitu, buka puasa ya beduk maghrib, minum kurma 3 biji sama air putih, itu namanya sunnah. Lah kita disunah-sunahin korma dulu 3 biji air putih, putu mayang lain lagi, ya pastel lain lagi, lontong lain, risol lain, es kelapa lain, teh manis lain.
aja kata sunnah nih yang penting kurma nih 3 biji gitu. Kalau kita model begitu. Nah, kalau yang model ini 3 butir kurma sama air putih cukup. Ntar emang kalau emang dia mau mindo rapi terawih dan itu kagak banyak-banyak gitu. Ya kalau model kita mah beda. Emang kita ratelan modelnya. Lebih biasa makan sehari 3 kali. Ya begitu beduk maghrib mulai 1 kali. Rapi terawih 1 kali lagi. Ntar mindo tengah malam sambil nonton TV sekali. Nyaur lain lagi. Sehingga wajar model kita begitu rapih Ramadan maka ada yang namanya lebaran. Bukan lebaran, lebaran. Berat badan nambah. Naik, itu puasanya orang yang awam. Nah yang begini dijaga banget daripada 5 ya. Kata Rasul kan khamsatun fatirna shaim. Ada 5 hal yang dapat membatalkan orang yang berpuasa. Ya diantaranya ghibah, namimah, sumpah palsu, ngomong bohong. Yang begitu-begitu dijauhin sama golongan yang kedua ini. Ya, sehingga puasanya ini disebut dengan puasa yang khusus. Nah kita bisa puasa model begini, pasti bisa. Wah susah, ya rada susah. Cuman kalau mau gampang, kalau kita mau gampang ninggalin yang namanya dengerin yang bukan-bukan, ngomong yang bukan-bukan, lihat yang kagak-kagak, kaki ngelangkah kemana-mana. Ya sahabat bulan Ramadan ya tidur aja udah selamat itu mah. Itu ya jadi tidur di subuh tidur, bangun lohor, habis lohor tidur lagi, asar bangun ntar beduk maghrib, selamat tuh kita kagak dengar apa-apa tuh gitu. Kata Imam Ghazali kan begitu ya, nanti akan datang satu zaman di mana tidur itu adalah amalan terbaik kaum pada masa tersebut. Itu ada di Marokil Ubudiyah juga disebutin nama Syekh Nawawi, ngutip dari Imam Ghazali. Ya udah zaman binari dah amalan tuh. Orang yang selamat, kalau mau selamat kita kudu uzlah. Uzlah itu ngasingin diri daripada orang-orang. Sebab gak jarang dosanya kalau udah ketemu orang mesti kita berbuat dosa. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka kudu beruzlah. Kalau uzlah nggak bisa, maka kata Syekh Nawawi tidur baik mendingan. Begitu. Serius ini ada. Itu di Marokil Ubudiyah disebut. Maka kalau tidur kita dengan niatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat, termasuk tidur kita itu ibadah. Begitu. Hebatnya Islam tuh kayak begitu. Makanya Rasul dikatakan rahmatan lil alamin. Hatta tidur aja masih dapat ganjaran. Kalau dengan tidur kita niat untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Nah roman-romannya mah besok nih pada tidur aja ini. Ini yang model kedua, puasa khusus. Kemudian wa khususul khususi. Yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Khususul khusus ini yang bagaimana? Ini derajatnya masih lebih di atas daripada puasa yang khusus. Sarful qalbi anil himamid daniyati. Memfokuskan hati, mentasorufkan hati anil himamid daniyati, daripada kepentingan-kepentingan yang rendah. Wakafuhu, dan mencukupi hatinya tersebut, artinya menjaga hatinya tersebut, amma siwallahi bil kulliyati, dari segala sesuatu selain Allah, bil kulliyati, secara keseluruhan.
Jadi fokusnya orang puasa yang derajatnya khususul khusus ini, fokusnya cuman kepada Allah doang. Gak ada fokus-fokus yang lain, gak ada pikiran-pikiran dia yang lain. Sehingga yang model puasa ketiga ini, andai kata dia kepikiran, ntar puasa kayaknya enak banget nih minum es kelapa, itu istighfarnya bukan main. Banyaknya orang tersebut melakukan istighfar lantaran punya pikiran yang begitu doang. Lah kan kagak batal. Kita mikir pengen ntar puasa buka, saya mau pakai adem sari dah, romannya tenggorokan kayak enak banget ini. Dia mikir begitu aja, itu dia anggap puasanya udah ternodai. Karena yang model ketiga ini, hatinya itu udah difokuskan. Dia hindari, dia jaga hatinya daripada kepentingan-kepentingan yang rendahan. Yang difokusin hatinya itu cuman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doang. Jadi nggak ada yang model ketiga ini mikirin yang lain-lain, mikirin baju, mikirin BHS, kagak ada. Udah fokusnya pikirnya kepada Allah doang. Dari mulain pagi dari mulain dia terbit fajar sampai terus satu full bulan Ramadan, yang dipikirin keinginannya itu cuman redonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau emang ntar dia minta masak, itu apa sesuatu yang dia masak bukan buat dirinya, tapi yang dipikirin sama dia saat itu, ini makanan saya bakal bagi kemana nih buat orang-orang pada berbuka. Jadi amalannya orang yang model ketiga ini bukan buat dirinya. Ya, dia nyuruh bininya masakin dan nasi kuning. Ntar saya mau bawa ke musola Al Husna buat di sono pada berbuka. Tuh fokusnya ke situ. Ya, kalau tadi golongan yang khusus, ya dia itu sebatas nggak mikirin buka pakai apa. Tapi kalau udah masuk golongan ketiga, naik lagi tingkatannya. Kalau tadi golongan yang kedua yang dijaga cuma 7, mulai dari perut, kemaluan, mata, lisan, tangan, kemudian kaki. Kalau yang ini khusus tambah 1, hatinya juga dijaga. Jadi bukan sekedar apa yang nampak di dirinya doang yang dia jaga, tapi batinnya juga dijaga. Dia kagak boleh mikirin sesuatu selain Allah. Dia nggak boleh mikirin sesuatu yang berbau duniawi. Nah, yang model ketiga ini rada repot kalau kita mikirin, kalau kita mau ngikutin. Seseorang itu nggak bakalan bisa naik kepada tingkatan yang ketiga kalau dia belum naikin dirinya kepada derajat yang kedua. Maka bertahap satu-satu dulu, dari tingkatan umum, kemudian ke tingkatan kedua yang khusus, naik lagi ke tingkatan yang ketiga. Kita disuruh renungin sama Syekh Nawawi, puasa kita nih udah sampai yang mana? Apa kita kalau lagi puasa masih sering bohong, masih sering ngomongin orang? Puasa kita apakah cuman jaga mulut, jaga perut doang dari kemasukan makanan, cuman jaga alat kelamin kita daripada berhubungan suami istri? Kalau cuman sampai situ doang, berarti kita hidup dari dulu masih tingkatannya anak SD. Belum naik tingkatan sampai yang kedua. Kalau udah naik tingkatan sampai yang kedua, ya itu anggota-anggota tubuh kita jaga. Bukan dari sebab hal yang membatalkan puasa secara zahir, tapi dianggap puasanya itu batal. Ya, kalau dia melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Tangannya diperlakukan untuk berbuat zalim, kakinya dipakai jalan kepada tempat yang kagak benar. Saat dia berpuasa, maka dianggap puasanya udah gak ada pahalanya. Kalau udah gak ada pahalanya, berarti puasanya itu cuman sekedar menahan lapar dan haus, gak ada ganjarannya sama sekali. Ini tingkatan yang kedua.
Nah, udah sampai belum kita kepada tingkatan yang kedua nih gitu. Ya minimal paling kagak lah. Kalau udah beduk Isya, ya kita ngucap alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah udah Isya. Padahal gue belum rokok, gue belum ngopi. Ya, nih maka Syekh Nawawi suruh kita ngerenung udah sampai mana tingkatan kita. Kalau emang masih ada yang di awal, ayo sama-sama kita naik ke tingkatan berikutnya. Ya, puasa kita di tahun ini, di Ramadan tahun ini kita berusaha ya buat naik kepada tingkatan yang kedua. Maka besok sudah bentar lagi Syakban, ajak anak sama bini ke pasar baru, biar ntar Ramadan udah kagak mikirin gituan lagi gitu. Kita fokus sama benar-benar yang namanya ibadah Ramadan. Ya Quran paling kagak di Ramadan 10 kali bisa khatam. Ya, ini kan orang dinilai puasanya itu lulus bukan pada saat dia berpuasa di Ramadan, tapi dikatakan seseorang itu puasanya lulus manakala 11 bulan ke depannya itu amaliyahnya itu masih mencerminkan Ramadan yang dia lakukan. Kalau di Ramadan dia takut makan makanan yang syubhat, di luar Ramadan dia lebih takut lagi, karena itu intisari daripada puasa Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan penuh. Ya bukan ntar lepas dari Ramadan ya hal-hal yang kagak berlaku di bulan Ramadan kita perlakukan di luar Ramadan. Nah itu bukan lulus, itu namanya lolos. Ya, yang tadinya diharamkan pada saat Ramadan, kemudian di luar Ramadan kita lakuin, ya berarti kita jadi orang yang lolos berpuasa Ramadan gitu. Ya mari sama-sama kita menasehatkan diri kita biar kita naik tingkatan derajatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, biar naik kepada puasa yang khusus minimal. Yang umum udah cukup puas kita laksanain puasa model begitu. Ya usia kita kan juga udah bukan muda lagi, apalagi yang kita cari emang ya kalau bukan redonya Allah. Maka banyak-banyak dah kita kumpulin tahun ini, kita naik tingkatannya. Insya Allah Allah berikan kepada kita selalu bimbingan untuk dapat menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khamisuha insyaallah kesempatan yang akan datang. Sampai sini sebelum ditutup, jika ada yang mau ditanya dipersilakan. Dia masih mikir yang mana nih, 1, 2, 3 ada di kita. Baiklah para jamaah sekalian, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan, semata-mata datangnya dari saya, dan manakala terdapat sesuatu yang benar tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limuallimina wa limashayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa lil hadirina wa li kaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ahli baitihi, khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bastami wa li muallifi matniha Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, wa nakhussu khassatan bi murabbi ruhina al-marhum al-maghfurlah al-walid Kiai Al-Hajj Ahmad bin Kiai Haji Muhammad Siddiq wal marhum al-maghfurlah al-am Kiai Al-Hajj Batullah bin Kiai Haji Muhammad Siddiq wa li walidina wa li asatizatina wa li masyayikhina wa masyayikhina annallaha yataghashana wa iyyahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ayyanfa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid darain.